You got nastier. Bininya tuh gak mau kalau dia ngerasa gak mampu buat ngasih saldo belanja. Hari pun berganti. Rachel pergi nih main ke rumah sahabat semasa kuliahnya bernama Becklin. Becklin. Di sana juga dia disambut sama emak dan bapaknya juga dong, dan langsung makan siang. Di sana bokapnya Becklin ngerayu nih biar Rachel mau dijodohin sama kakaknya Becklin. Ngomong kalau dia tuh udah punya pacar. Dan pas nyebut nama pacarnya, mereka pun kaget dan ngasih tahu kalau pacarnya itu tuh keturunan orang tajir melintir. Becklin juga ngetawain tuh soal Rachel yang gak tahu latar belakang dari pacarnya. Alhasil mereka ngetawain deh soal pakaian Rachel yang menurut mereka bakalan dinilai compang-camping sama keluarga Nick. Saat di malam harinya, Becklin nganterin tuh Rachel ke rumah nenek Nick pakai GPS. Nick pun menyambut mereka dan ngajakin masuk dong, dan langsung ngenalin Rachel ke emaknya yang lagi ngawasin para rewangnya yang lagi masak. Pada pandangan pertama, si emak ngerasa risih nih, tahu-tahu dipeluk aja sama si Rachel. Di sini Rachel ngejelasin nih soal bokapnya yang udah meninggal sebelum dia lahir, dan ibunya adalah seorang janda buruh. Lalu si emak ini ngasih kesan baiknya dan sedikit menyindir juga sih. Setelah itu Rachel pun juga kenalan sama keluarga lainnya. Saat lagi duduk-duduk, Astrid gak sengaja nih baca SMS di HP suaminya, yang ternyata kalau yang SMS itu adalah selingkuhan suaminya. Kasian banget. Lalu Rachel diajak nih kenalan sama Ahma, nenek dari Nick, yang langsung memuji keeleganannya. Keesokan harinya, Nicky bersama Rachel datang ke pesta lajang yang diadakan oleh Jolene dan Rinta. Di sana juga dia kenalan tuh sama cewek yang bernama Amanda yang iri sama Rachel. Sementara itu, Jolene ngajakin Nick ke acara pesta yang udah diatur sama teman masa kecilnya yang bernama Bernard di sebuah kapal tanker. Di sana Nick ngerasa gak nyaman karena disindir dan ngebandingin sama keluarga Rachel yang gak punya sesuatu yang menarik, dan ditambah Eddie yang ngehina kalau Rachel itu tepos. Alhasil mereka pun minggir ke sebuah pulau dan bersantai. Di pulau lain, para cewek-cewek ditraktir nih buat belanja sepuasnya, lalu memanjakan diri mereka. Di sana Amanda yang iri pun bilang kepada Rachel bahwa dia akan berusaha memisahkan hubungan Rachel dengan Nick. Rachel sedih dong, lalu dia gak sengaja ketemu sama Astrid, dan mereka pun pergi ke kamar Rachel. Tapi mereka shock pas ngelihat apa yang telah dilakukan sama orang-orang yang gak suka sama Rachel. Aku scared. No. I'm not gonna make a scene. Lalu pada malam harinya, di saat pemakaman ikan di pinggir pantai, mereka lanjut curhat-curhatan tuh. Di situ Astrid cerita soal suaminya yang ketahuan selingkuh. Paginya Rachel juga ngomong tuh soal kejadian kemarin kepada Nick. Mendengar hal itu, Nicky ngerasa bersalah dan meminta maaf sama Rachel karena dia gak pernah ngasih tahu soal latar belakang keluarganya. Lalu saat udah pulang ke rumah Ahma, Rachel diajarin cara bikin pangsit kesukaan Nicky. Di sini Rachel juga memuji cincin pernikahan Ma Eleanor. Nick pun bercerita kalau dulu mereka tuh ketemu di Cambridge University. Tapi pas mau menikah, ibunya gak lanjut kuliah karena mau lebih fokus mengurus keluarga. Dan Eleanor pun kembali menyindir Rachel yang sedang menikmati karirnya sebagai profesor, yang menurutnya lebih ke barat-baratan dibanding mengerti budaya Cina, dan bilang kalau cincin itu adalah cincin pernikahan yang dibuat oleh bapaknya Nick karena Ahmad dahulu gak setuju. Dulu Mak Eleanor pun juga gadis miskin seperti Rachel, butuh waktu yang lama buat nyakinin Ahmad. Dia juga bilang ke Rachel bahwa dia gak akan batas buat Nicky. Rachel yang mendengar itu pun hatinya langsung ambiar dan curhat ke bestinya.
Becklin pun menyemangatinya dan menyuruhnya untuk terus melawan dengan kepintarannya. Dan dengan bantuan Oliver sepupu Nick, Rachel pun didempul agar tampil secantik mungkin, biar siap berperang nanti di acara pernikahan Araminta dan Colin. Lanjut ke Rachel yang baru sampai di acara pernikahan. Semua orang melongo saat melihat Rachel yang anggun. Di waktu yang sama, Michelle yang gak diizinkan untuk pergi ke luar negeri di hari ulang tahun anaknya pun marah. Tapi Astrid dengan santuy bilang kalau dirinya selama ini dah tahu kalau suaminya itu selingkuh. Lalu